Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Syafira Siregar dengan NIM 210306040 dari kelas PTNA. Di sini saya akan menjelaskan bahan pembentuk, hormon yang bekerja, tempat terjadinya, dan juga cara kerja dari sintesis albumen, sintesis yolk, dan sintesis kerabang. Dan juga saya akan menjelaskan komposisi dari kerabang, yolk, dan albumin. Untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu produksi tanah unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Vindiara Sari, SPT MP. Berikut penjelasan saya. Yang pertama ada sintesis yolk. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk atau vitalogenesis berlangsung di dalam hati. Prosesnya terjadi dimulai dari pituitari atau kelenjar di bawah otak akan melepaskan hormon gonadotropin dan hormon steroid akan melepaskan hormon estrogen. Nah, hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein. Sintesis protein akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen-komponen yolk, yaitu asam amino, lipid, fosfor, dan kalsium. Setelah proses sintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju ke folikel. Ada dua jenis proses yang dihasilkan, yaitu ada B-lipoprotein yang berfungsi membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid untuk disebar ke seluruh tubuh. Lalu ada proses pembentukan yolk atau vitologinin. Di dalam folikel terdapat lipofitelin dan fosfitin yang berfungsi untuk memberi makan sel telur dan melindunginya. Setelah semua proses terjadi, maka yolk atau kuning telur akan terbentuk. Kemudian ada sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi dalam magnum selama 3 jam. Prosesnya yaitu estrogen larut dalam lemak akan melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen seperti kompleks estrogen dan reseptor estrogen untuk membentuk menjadi 5S. Lalu memasuki nukleus sel yang berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disintesis menjadi protein yang spesifik seperti albumin dan asam amino. Kemudian ada sintesis kerabang. Sintesis kerabang terjadi di bagian uterus. Dalam sintesis kerabang terdapat komponen penyusunnya, yaitu ada ion Ca dan ion CO3 dan menjadi CaCO3. Nah, ion CO3 terbentuk dari CO2 dalam plasma darah di uterus dengan bantuan H2O. Kedua tadi akan dirombak oleh enzim karbonik anhidrase, terbentuklah H2CO3. H2CO3 akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen yang tersisa, yaitu CO3. Lalu CO3 dengan ion kalsium dari dalam darah tadi akan bergabung menjadi CaCO3 untuk membungkus kerabang dari telur. Kemudian saya akan menjelaskan komposisi. Yang pertama ada komposisi yolk. Yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air. Selebihnya adalah umumnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfofitin, lipofitelin, atau high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk monoseglukosamine. Kemudian yang kedua ada komposisi albumin. Protein albumin terdiri dari 1 ovalbumin, 2 ovotransferin atau konalbumin, yang ketiga ada ovomucin, yang keempat ada ovoglobulins, yang kelima ada lisosime. Kemudian ada ovomucin. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu ada avidin, lipoprotein, ovomakroglobulin, ovoinhibitor, ovoglikoprotein, papain inhibitor. Kemudian yang terakhir ada komposisi kerabang. Umumnya setiap kerabang
Kerabang telur memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telur. Meskipun shell ini terlihat begitu keras dan menutup isi telur, tetapi fakta yang sebenarnya, cangkang telur memiliki pori-pori. Pori-pori tersebut berfungsi sebagai pentukaran udara melalui celah-celah pori tersebut. Cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka yang berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Selain itu, ada juga substansi interstitial yang tersusun dari campuran garam organik. Bahan organik pembentuk cangkang telur meliputi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% terbuat dari bahan organik terutama protein. Pembentukan kulit telur terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu ada kutikula, lapisan bunga karang, dan lapisan mamila, serta lapisan membrana. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.